Selamat datang di Menara Kamus TV di program Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. bersama saya Rizky Nur Aziza dan juga rekan saya Kak Misbahul Munir. Nah, di program Sabar ini kita akan menemani kalian dengan tema-tema keislaman dan tentunya yang menarik untuk kita bahas. Nah, alhamdulillah sekali Kak Aziza, kita sekarang sudah mencapai di penghujung bulan Ramadan. Betul sekali Kak, kita akan menyambut hari kemenangan yaitu hari Idul Fitri teman-teman. Nah, betul sekali Kak. Kita sudah kedatangan narasumber yang relevan dengan obrolan kita yang tadi. Dengan tema merayakan kemenangan makna-makna Idul Fitri setelah Ramadan. Dan narasumber kita adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Sofi Muhyiddin MSI. Beliau adalah doktor bidang studi Islam sekaligus ketua program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir untuk berbincang-bincang bersama kami dan juga Sobat Menara Kamus TV. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita adakan jeda iklan pariwara dulu nih Kak. Jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Menara Kamus TV di program Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, kita akan ngomongin tentang seputar hari kemenangan atau Idul Fitri nih Kak. Betul, jadi langsung saja kita tanyakan kepada Pak Sofi yang tahu nih Kak ya. Oke, Pak, apa makna sebenarnya Idul Fitri dalam ajaran Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara Idul Fitri ya, itu sebenarnya kan terdiri dari dua kata, idul dan fitri. Idul itu kembali, fitri itu artinya pada kesucian. Nah, konsepnya kehidupan ini kan berputar ya, berputar. Artinya setiap manusia yang lahir itu pasti keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Akan tetapi perjalanan waktu kemudian ibarat cermin sering terkena debu dari luar manusia itu, sehingga cermin kalau sering kena debu pasti butuh dibersihkan. Nah, pembersihan itu dilakukan melalui puasa Ramadan. Melalui puasa Ramadan. Makanya puasa itu menjaga perut agar tidak termasuki benda-benda yang kurang pas. Ya. Kemudian setelah puasa ada zakat fitrah supaya kita kembali ke Fitrah. fitrah. Itulah Idul Fitri. Wah, terus nih Bapak, bagaimana sebenarnya dan juga sebaiknya cara merayakan kemenangan sehingga bisa memaknai Idul Fitri sesuai ajaran Islam? Oke. Jadi ketika Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah ya. Otomatis cara merayakannya pun harus sesuai dengan fitrah kita, yaitu menjaga sifat kemanusiaan kita. Yang pertama, menjaga sifat tawadhu.
Jadi jangan sampai kita beryuforia hanya gara-gara sudah puasa, sudah menang dari melawan hawa nafsu. Yang kedua harus menjaga tali silaturahim. Itulah kenapa di Idul Fitri ada silaturahim, anjang sana ke tetangga, ke sanak saudara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah saling memberikan maaf. Karena manusia itu mahalul khoto' wan nisyan, maka butuh saling memaafkan. Tidak mungkinlah kita 1 tahun itu nggak ada salah. Ya kan? Tapi pasti. Makanya butuh saling memaafkan. Itu tadi 3 cara kita merayakan Idul Fitri sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Pak, tapi bagaimana kita bisa ngajak sekeliling kita agar nggak terjebak dalam euforia perayaan Idul Fitri yang berlebihan, Pak? Ya secara kita tahu di kita tuh sangat-sangat wah gitu untuk merayakan hari raya tuh. Oke. Ya itu tadi yang pertama kita harus melakukan dakwah haliyah. Dakwah haliyah itu apa? Kita memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan suri tauladan. Karena Nabi pun memberikan tauladan dalam memperkenalkan ajaran Islam. Contoh, ketika kita, apalagi kita nih alumni PTKIN, alumni IN Kudus. Kalau kita saja yang alumni PTKIN merayakan Idul Fitri dengan euforia, otomatis orang lain melihat kita akan beranggapan, oh ternyata boleh ya kita beryuforia dalam merayakan Idul Fitri. Kenapa? Karena kita ditokohkan dalam tanda kutip. Alumni IN kan jadi contoh dalam hal beragama. Maka kita beri tauladan. Yang kedua kita berikan pemahaman-pemahaman. Melalui apa? Nah, selama Ramadan itu otomatis kan selama Ramadan minimal ada kultum. Ada kultum kita sampaikan, oh makna puasa itu apa, makna Idul Fitri itu apa, bagaimana kemudian kita merayakannya. Itu tadi, kembali ke fitrah manusia. Manusia harus sederhana. Tidak ada manusia yang bermewah-mewahan. Terus nih Bapak, bagaimana kita dapat mengambil pesan-pesan dakwah di balik tradisi-tradisi perayaan Idul Fitri? Oke. Pesan dakwah. Kita bisa mengambil sebenarnya pesan dakwah itu melalui apa ya? Melalui keseharian kita lah. Contoh yang pertama, dalam perayaan Idul Fitri ya, ada adat atau kebudayaan kita bagaimana kita saling mengunjungi, saling bersilaturahim kepada sanak saudara tetangga. Itu kan pesan dakwah bahwa kita harus mempererat persatuan. Betul. Ya, menjaga kesatuan, menjaga persatuan, menjaga rasa ukhuwah persaudaraan, terutama ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim. Nah itu. Pak, tapi kan kita nih Pak, bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai kebaikan selama Ramadan? Yang jelas waktu Ramadan baik, masa setelah Ramadan harusnya jadi lebih baik dong. Nah itu gimana cara kita menjaganya gitu? Oke. Perlu kita ketahui, kenapa setelah Ramadan itu nama bulannya Syawal? Karena Syawal itu maknanya peningkatan. Sehingga Syawal itu syawala yusawwilu, peningkatan. Sehingga apa? Harusnya apa yang kita lakukan selama Ramadan itu kan baik ya. Pasti baik, gak mungkin itu keburukan. Lah, pas bulan Syawal itu harusnya kita bisa lebih meningkatkan lagi. Sehingga ketika ketemu bulan Ramadan selanjutnya, ibadah kita semakin meningkat. Bukan malah masuk Syawal kita balas dendam. Ramadan nggak bisa makan siang, Syawal makan siangnya 3 piring misalnya. Nah, itu kan malah terlalu berlebihan itu. Nah, seperti itu kita pahami makna Syawal. Kita biasakan konsisten apa yang kita lakukan di Ramadan kita lakukan lagi setelahnya dengan tambahan apa? Tambahan mungkin kebaikan-kebaikan yang lain seperti itu. Oke, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin yang sangat-sangat jelas dan Bermanfaat banget ya Kak ya. iya. Nah ini Bapak, untuk kan sekarang biasanya anak muda itu kalau mau merayakan malam Idul Fitri kan biasanya pada keluar malam gitu. Nah tanggapan Bapak itu seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau boleh jujur, saya kurang sepakat ketika malam Idul Fitri kita gunakan untuk berfoya-foya dan sebagainya. Atau mungkin entah itu keliling, pakai lampion atau apa kurang pas. Kenapa? Ada sebuah hadis yang menyatakan khamsulayalin la tudfa. Ya khamsulayalin la tudfa ad-du'a wala a'mal. Ada 5 malam di mana
dalam 5 malam itu doa-doa itu tidak tertolak, artinya diijabah. Salah satunya adalah Lailatul Aidaini, malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya seharusnya malam itu kita gunakan untuk bermujahadah, ya minimal itulah kita melafalkan takbir seperti pada umumnya. Takbiran lah bahasa kita. Tapi takbiran ya yang benar-benar takbiran, bukan kemudian takbiran itu tip kita nyalakan rekaman itu kita tinggal keluar. Ya kita yang takbiran, bukan pakai suara rekaman atau yang lain. Nah, harusnya seperti itu sih. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Ini teman Sobat Menara Kampus TV, wawasan dan juga pengetahuan dari Bapak Sofi. Tapi ada pertanyaan titipan ini dari teman-teman Sobat Menara Kampus TV. Apa itu, Kak? Gimana kita merayakan kemenangan Idul Fitri tapi tanpa rasa sombong atau merasa lebih baik dari orang-orang yang mohon maaf istilahnya kurang dalam waktu perayaan itu, Pak? Ya itu tadi. Kalau kita memahami sifat manusia kita, sifat kesederhanaan kita, Idul Fitri akan kita rayakan dengan penuh khidmah. Kan kita kembali ke suci ya. Kita kembali kepada momen yang suci. Pribadi yang suci. Sesuatu yang suci itu kan otomatis bersih dari kotoran maupun najis. Najis itu kita anggap syahwat lah. Kalau kita merayakan Idul Fitri dengan merasa lebih baik dari yang lain, itu kan masuk kategori syahwat, nafsu. Nah itu yang harus kita hilangkan. Anggap saja Idul Fitri ini karena kemenangan umat Islam, kita bareng-bareng. Mau yang lebarannya beda ataupun sama, nggak boleh saling menyalahkan atau apa. Kita bareng-bareng selama sudah sholat Id ya katakanlah, kita silaturahim, jaga persatuan, jaga silaturahim, jangan sampai membedakan. Tetap berburu nastar berarti. Oh iya. wajib gitu, Kak. Iya, nggak hanya nastar, bisa kacang. Oke, Masya Allah. Itu tadi penjelasan dari Bapak Ahmad Sofi yang sangat-sangat gamblang dan mudah kita cerna dan tentunya sangat asik sekali ya. Betul, Kak Munir. Masya Allah. Nah, Sobat Menara Kampus TV, kita akan lanjut lagi, tetapi setelah jeda berikut ini tetap di Menara Kampus TV di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum, kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, kompeten dan religius. Kembali lagi di Menara Kampus TV
TV di program Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah itu tadi penjelasan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Sofi Muhyiddin MSI tentang merayakan kemenangan makna Idul Fitri setelah Ramadan. Nah, betul sekali. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa kunci merayakan adalah kesederhanaan gitu. Dan kita akan mendengarkan motivasi lagi untuk kita menjadi lebih baik ke depannya nih, Pak. Betul. Setelah bulan Ramadan ini, untuk Sobat Menara Kampus TV yang berada di rumah maupun di studio, kita akan berikan closing statement dari Bapak Ahmad Sofi. Monggo Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Puasa Ramadan ya, itu adalah bentuk kita melatih kemurnian cinta. Kenapa? Karena cinta yang murni adalah cinta yang sederhana. Puasa kita dianjurkan untuk sikap sederhana, begitu pula Idul Fitri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi menyatakan bahwa puasa adalah rahasiaku, yang tahu hanya saya. Maka yang berhak memberikan pahala yang tahu ya hanya saya, kata Allah. Itu kan cinta yang murni, itu kan yang tahu hanya yang saling mencintai. Itulah kenapa ada sebuah syair yang menyatakan antal qatilu bi ayyiman ahbabtahu fahtar li nafsika fil hawa mantastofi. Engkau akan rela terbunuh demi mendapatkan cinta dari orang yang kau kehendaki. Tapi ingatlah, cinta itu harus dilabuhkan pada yang cocok untuk mendapatkan cinta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa adalah momen bagaimana kita memurnikan cinta sehingga nanti pada momen Idul Fitri kita mendapatkan kemenangan karena mendapatkan kemurnian cinta yang kita kehendaki. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali. Kunci ketenangan cinta adalah kesederhanaan tadi di awal itu. Betul. Terima kasih ya Bapak Sofi sudah meluangkan waktunya memberikan pengetahuan dan juga wawasannya kepada Sobat Menara Kampus TV. yang berada di rumah. Nah, kita udah sampai di penghujung acara program Sabar ini. Karena ini benar-benar ujung, besok kita akan merayakan Idul Fitri, Kak. Betul banget, Kak. Nah, kami segenap kru Sabar yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rizky Nur Aziza. Saya Misbahul Munir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.